Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sahabat-sahabatku, para pejuang perubahan dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manfaat, barokah, dan juga dilancarkan rezekinya ya. Untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada dan dari golongan apapun dan etnis apapun, selalu dilindungi dan diberikan rezeki yang manfaat, barokah, amin. Sahabat-sahabat, seperti kita ketahui kemarin ya, kita saksikan bersama bagaimana dinamika politik luar biasa berubah dalam hanya hitungan jam barangkali. Dan luar biasa, untuk sementara putusan MK nomor 60 ini selamat ya, untuk sementara. Nah, kejadian-kejadian itu banyak sekali ya yang juga berkomentar bahwa ini semua gara-gara Anies katanya. Ya, bagi saya sendiri tentu ada benarnya barangkali ya kalau dilihat dari sisi fakta dan data yang banyak berseliweran di dunia maya. Tetapi intinya sebenarnya semua terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada satupun terjadi tanpa izin dan kehendaknya ya. Ma khalaqta hadza batila. Jadi karena Allah saja semata. Tetapi coba kita bedah, kenapa sih orang juga ada yang mengatakan ini semua gara-gara Anies. Nah, kalau kita coba analisis secara sederhana saja, kita coba bedah bersama ya. Kenapa sih ada yang berpendapat seperti itu ya. Dan saya mengiyakan di sebagian dan mungkin di sebagian perlu kita telah lebih lanjut. Yang pertama itu, maaf ya. Pergerakan kemarin atau gara-gara Anies ya, pergerakan seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, para pekerja seni bahkan itu tergerak untuk turun ke jalan melakukan sebuah perlawanan ya dalam tanda kutip ya secara konstitusional tentunya untuk mengawal atau kawal putusan MK yang tagarnya itu sangat trending ya di X terutama. Semangat yang diusung oleh Anies itu semangat perubahan ternyata mampu menyuntikkan semangat ini kepada darah-darah kita semua sebagai pejuang perubahan atau bagian dari orang-orang yang ingin adanya perubahan yang lebih baik di negeri ini, perubahan yang melahirkan keadilan, kesejahteraan, kemudian negara yang jika yang dianut itu adalah demokrasi, maka negaranya harus lebih demokratis ya. Tidak boleh ada pembungkaman ya, yang tentu diharapkan yang kritis karena ingin sama-sama membangun negeri ini tidak boleh dibungkam. Nah, itu banyak yang mengatakan gara-gara Anies ya. Darahnya semakin membara dan semakin bersemangat memunculkan sebuah keberanian untuk sama-sama bergerak ya dalam tanda kutip tadi melawan. Bolehlah saya mengatakan bahwa ya ada benarnya ya, semua itu juga kalau saya perhatikan bagaimana para pendukung Anies Baswedan tumpah ruah di sana ya. Beberapa tokoh yang selama ini berada di belakang Anies Baswedan juga muncul di sana. Salah satunya itu adalah Pak Thomas Lembong ya. Kemudian yang kedua, gara-gara Anies pula para pekerja seni, para pesohor-pesohor, ada komedian, ada Abdel ya kemarin ada berapa ya, bahkan ada Reza Radian ya, itu juga tumben-tumbenan sampai turun ke jalan ya, dan sempat berorasi naik ke mobil komando ya. Tidak hanya itu, tentu saja sebelumnya juga saya lihat ada beberapa cuplikan video yang menggambarkan para pekerja seni atau ada naik ya, beberapa orang naik untuk memberikan orasi. Itu luar biasa gara-gara Anies. Lalu kemudian gara-gara Anies juga Wanda Hamidah. Ini analisis saja ya. Wanda Hamidah keluar dari Golkar kabarnya. Kemudian Airin juga yang sempat dijagokan di Banten nih, Provinsi Banten ya untuk jadi calon gubernur, juga mengundurkan diri ya dari Golkar gara-gara Anies. Sebut saja begitulah ya. Kemudian
Gara-gara Anies pula rezim Jokowi bersama para pembegal konstitusi itu sementara menyerah dan kemudian memberikan kalau nggak salah konvers ya kemarin akan tetap atau KPU sepakat dengan DPR untuk patuh terhadap putusan MK nomor 60. Sementara ya, ini patut selalu diwaspadai karena perjuangan belum usai. Harus terus dikawal sampai betul-betul tanggal 27 sampai 29 itu diaplikasikan ya, aturan atau PKPU itu diaplikasikan pada 27 29 nanti ya, sampai 29 Agustus nanti. Lalu kemudian untuk sementara ya itu ya, sementara kita agak menarik nafas lega. Mudah-mudahan benar ya, mereka akan berhenti untuk membegal konstitusi. Ya, kemudian yang berikutnya gara-gara Anies pula PDIP, kemudian partai-partai lain selain PDIP juga mendapat kesempatan untuk lebih banyak ya, lebih leluasa lagi berkesempatan untuk memajukan calon-calonnya dari partai mereka sendiri ya. Gara-gara Anies itu ya, walaupun memang ini PDIP dengan Anies Baswedan ini selalu dikait-kaitkan ya. Sebagai bagian dari gerakan perubahan, saya melihat sebuah video yang di situ ada Ibu Megawati ya menyampaikan hal yang saya merasa kurang nyaman ya mendengarnya. Ya, mungkin karena saya sebagai bagian dari gerakan perubahan dan pasti ya karena saya juga adalah bagian dari pendiri Partai Perubahan. Dan Pak Anies Baswedan ini sebagai tokoh sentral kami ya di gerakan perubahan, ketika tokoh sentralnya dikatakan seperti itu rasanya kurang nyaman juga ya, kok Bu Meganya kayak gitu. Padahal mohon maaf ya ini semua kan sebetulnya awal mulanya dari PDIP sendiri ya. Setuju atau tidak, mungkin sahabat-sahabat kita perhatikan 9 tahun terakhir ini kan sebetulnya produk dari PDIP ya. Lalu kemudian dengan serta-merta seolah-olah dia mengatakan, nah selama ini kemana aja lo? Bukankah pertanyaan itu patut kita kembalikan ke Bu Megawati ya? Terus selama ini Ibu kemana aja ya? 9 tahun loh. 9 tahun rakyat dibuat seperti ini. Dan pertanggungjawaban mereka atau ya mereka baru insaf itu mungkin setahun terakhir ini ya. Di akhir-akhir malah ya. Di akhir-akhir ini mereka mulai insaf seperti itu. Jadi kalau saya sih sebagai bagian dari gerakan perubahan, bahkan mungkin saya adalah bagian dari yang mendirikan Partai Perubahan, saya mengajak Pak Anies nggak usah lah gabung ke PDIP ya. Lagian kan karena Allah semua itu bisa terjadi nanti ya. Pak Anies bisa nyalon atau tidak, insya Allah ya. Yang terbaik bagi beliau ya. Kami berpendapat bahwa apapun yang diambil nanti oleh Pak Anies Baswedan ya, apakah akan bisa berlayar ataupun tidak, itu adalah yang terbaik. Yang pasti kami di Gerakan Perubahan dengan 4 pilar itu akan selalu berada di belakang beliau karena beliau adalah tokoh sentral kami di Gerakan Perubahan. Kalau andai saja saya nanti setelah deklarasi Partai Perubahan ini kemudian jadi sebuah partai yang seperti mereka gitu besar, kalau kami sih kalau mendukung ya ikhlas-ikhlas saja lah, nggak usah maksa-maksa jadi kader atau apapun ya. Sampai ada ya Guntur kalau tidak salah di YouTube saya tonton itu, Pak Anies Baswedan harus jadi kader dulu kalau mau diusung dari PDIP. Bahkan sebelumnya juga PKS mengatakan seperti itu. Kalau mau itu ya sebaiknya Anies jadi kader PKS ya. Kalau tidak salah ada tuh yang pernyataan yang seperti itu. Saya kira di mana sih keikhlasannya? Kalau memang menginginkan seorang pemimpin yang terbaik menurut masyarakat Jakarta terutama ya, maka ya ikhlas-ikhlas saja lah kalau memang mau mengusung ya. Kalau memang ada syarat-syarat tertentu, berarti bukan untuk rakyat ya. Ujung-ujungnya untuk mereka sendiri. Bahkan dikhawatirkan katanya kalau tidak jadi kader nanti berubah dan berkhianat. Masya Allah ya. Saya kira ya begitulah ya. Coba aja sahabat-sahabat pejuang perubahan perhatikan beberapa pemberitaan, bahkan di Gelora kalau tidak salah ya, ada
ada tuh pemberitaannya di Glora.co kalau tidak salah. Kemudian saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan nih gara-gara Aniesnya ya. Gara-gara Anies pula nih uang rakyat juga dihambur-hamburkan. Ini menurut saya ya luar biasa ya. Uang rakyat itu, uang rakyat dihambur-hamburkan hanya untuk itu ya, untuk jegal Anies. Gara-gara Anies lagi akhirnya ya. Kemudian gara-gara Anies juga, ini yang terpenting nih, ini penting sekali ya. Gara-gara Anies juga dinasti Jokowi itu terhenti ya untuk sementara nih. Ya, untuk sementara terhenti dengan dikabulkannya gugatan dari partai Partai Buruh dan Partai Buruh ya yang paling vokal ya. Itu akhirnya Kaisang kan nggak bisa maju tuh di Pilkada Jateng ya. Begitu. Jadi gara-gara Anies juga tuh. Bahkan Pak Said Iqbal itu setelah selesai itu langsung nelpon Pak Anies ya. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu sudah deklarasi mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan ini menjadi calon gubernur di Jakarta. Hanya saja secara parlemen barangkali karena itu non-seat ya, Partai Buruh ini tentu nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendiri, tapi paling tidak mereka sudah menyatakan kesungguhannya dengan deklarasi kemarin itu ya. Ya untuk sementara ini yang terakhir ya. Gara-gara Anies pula kami semakin bersemangat ya di Gerakan Perubahan untuk membersamai beliau ya, bahkan menyiapkan kendaraan politik buat beliau sekuat tenaga ya. Insya Allah September ini akan kami deklarasikan, bahkan inginnya itu lebih cepat ya, tetapi tentu didasarkan kepada beberapa pertimbangan bahwa Partai Perubahan ini harus lahir betul-betul dipersiapkan dengan baik dari bawah ya, sehingga kami mengambil sebuah langkah dengan memperkuat dari bawah dulu dengan membentuk kepengurusan di tingkat provinsi sampai tingkat desa atau kelurahan bahkan RW ya. Jadi dengan semangat perubahan yang dibawa oleh inisiatornya yaitu Pak Anies Baswedan, kami bersemangat untuk membentuk partai politik sebagai kendaraan politik beliau nanti. Terus kalau begitu apakah beliau harus jadi ketua umumnya? Ya pengennya sih begitu. Tetapi kalaupun beliau berada di luar partai, selama Pak Anies Baswedan ini tetap mengusung value-value atau nilai-nilai gerakan perubahan, maka tetap akan kami usung. Dan perlu diketahui bahwa Partai Perubahan nanti yang akan kami deklarasikan as soon as possible ya, itu betul-betul didirikan oleh rakyat. Karena Partai Perubahan ini adalah partai milik rakyat. Pendiriannya sendiri itu dibuka untuk rakyat. Siapapun boleh menjadi pendiri partai ini. Kalau perlu ribuan sampai jutaan pendirinya. Sehingga nanti tidak ada lagi hegemoni dinasti ya atau elit tertentu ya yang bekerja semena-mena di partai ya. Kami akan tunduk dengan keputusan pendiri-pendiri tadi, yaitu rakyat itu sendiri. Pertama terbuka, yang kedua Partai Perubahan itu adalah milik rakyat ya. Untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat lah kurang lebih. Urutannya mungkin keliru, mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Sifatnya terbuka, siapapun boleh bergabung, tidak dipandang dari golongan, suku, agama atau etnis tertentu. Semua boleh masuk ke Partai Perubahan ini. Nah, pada kesempatan ini nih, saya mengajak para pejuang perubahan yang peduli perubahan di negeri ini, mari kita masuk di Partai Perubahan menjadi pendirinya. Ya, secara langsung menjadi pendirinya, lalu menjadi anggota dan pengurus di seluruh wilayah NKRI ini, bahkan di luar negeri ya, perwakilan di luar negeri juga sudah terbentuk. Nah, begitu. Gara-gara Anies itu juga ya, Partai Perubahan insya Allah akan lahir. Kami semakin bersemangat untuk bekerja terus dalam barisan perubahan ini. Gara-gara Anies. Tapi tentu saja ini disclaimer, ini semua analisis saya. Tentu semua orang boleh dan berhak untuk melakukan analisis. Tetapi karena sifat analisis itu adalah bisa benar, bisa juga keliru.
Cuman kalau ada yang keliru ya dijawab dengan analisis lagi ya. Analisis pribadi bahkan ini. Gara-gara Anies, semua yang saya sebutkan tadi itu terjadi menurut analisis saya. Ya. Tapi yang terpenting gara-gara kehendak Allah semua itu terjadi. Ma khalaqta hadza batila. Demikian ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda selalu dapat update dari gerakan perubahan, partai perubahan, pokoknya yang berkaitan dengan value-value perubahan. Dan kami akan hadir untuk Anda dengan semangat perubahan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.